Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Hari ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal tentang matematika, terutama membantu anak-anak untuk menghitung cepat dengan menggunakan jari matika. Anak-anak semuanya yang selama ini anak-anak kesulitan di dalam menghitung, karena di masa-masa pandemi ini anak-anak tidak bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Untuk itu di sini Bapak ingin membantu bagaimana supaya anak-anak ini bisa belajar dengan nyaman, kemudian bisa membantu anak-anak untuk bisa mengerjakan matematika dengan tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama atau tidak terlalu sulit. Di sini Bapak akan menjelaskan terutama matematika dasar yang menggunakan jari matika. Ini contoh anak-anak semuanya. Ini saya hanya menuliskan rumus jari matika. Rumus jari matika dasar. Rumus jari matika dasar ini untuk menghafal apabila anak-anak menghitung lupa dengan perkara dasar. Untuk ini hanya membantu supaya anak-anak itu menghitungnya lebih cepat daripada terlalu lama untuk menghitung, karena yang namanya perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, sehingga kalau kita menggunakan jari matika, saya kira ini sangat membantu sekali daripada anak-anak terlalu lama menghitungnya. Contoh, ini tadi saya tulis rumusnya dulu ya. Di sini rumus jari matematika dasar, yaitu perkalian perkalian 6 sampai 9. Contoh, misalnya 6 kali 7. Anak-anak apabila menghitung 6 kali 7 ini anak-anak tidak hafal, ini anak-anak bisa dibantu dengan menggunakan jari matika yang rumusnya, ini tadi rumusnya ya, T1 ditambah T2 ditambah B1 kali B2. Apa maksud dari T1 ditambah T2 dan B1 kali B2? Karena jari kita nanti akan kita tekuk ya, namanya kita tekuk seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya 6 kali 7, karena jari kita nih yang kiri ada 5, yang kanan ada 5. Untuk bisa menjadi 6 harus kita tambah 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6, seperti ini. Berarti bentuk jarinya seperti ini. Nah, kemudian 7, tangan yang kanan 7, 6 kali 7. 5, 6, 7. Nah, maka setelah seperti ini, ya seperti ini, 6 kali 7. Nah, jari yang kita tekuk ini kita jumlahkan sesuai dengan ini. T1 ditambah T2, maka tidur 1. Ini kan jarinya kan tidur. Tidur 1 ditambah tidur 2. Nah, ditambah B1 kali B2. B1 berarti ini bangun. Jari yang B itu bangun, singkatan dari bangun. Bangun 1, bangun 2. Nah, T1 berarti yang kita tekuk ini, yang T1 dan T2 ini adalah puluhan. Nah, 10 ditambah 20 sama dengan 30. Kemudian 3, 4 kali 3 ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka bisa kita hitung, 6 kali 7
sama dengan 42. Betul atau tidak? Ya, T1 tadi ya. T1 ditambah T2 ditambah B1 kali B2. Maka 6 kali 7 hasilnya sama dengan 42. Karena 10 ditambah 20 sama dengan 30. 4 kali 3 sama dengan 12. Atau yang sudah kita tekuk seperti ini ya. Yang di sini 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga diperoleh 30 ditambah 12 sama dengan 42. Ini contoh ya. Ini contoh sederhana. Ini apabila nanti anak-anak lupa menghitung. Ya, apabila anak-anak lupa menghitung 6 kali 7 ada berapa ya? Nah, anak-anak tidak hafal sehingga bisa dibantu dengan menggunakan jari matika, yaitu 6 kali 7 seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya 8 kali 7 atau 7 kali 8 sama dibolak-balik perkalian itu ya. 8 kali 7. Karena jari kita yang kiri cuma 5, yang kanan juga cuma 5, untuk bisa menjadi 8 kita hitung 5, 6, 7, 8. Sehingga membentuk seperti ini. Ya. Bentuk dari jari 8 seperti ini. Kemudian 7. Jari kita 5, 6, 7. Sehingga seperti ini. Sesuai dengan rumusnya ini, T1 ditambah T2 ditambah B1 kali B2, maka yang kita tekuk ini adalah puluhannya. 30 ditambah 20 sama dengan 50. 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga diperoleh 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, mudah kan? Nah, ini daripada anak-anak nanti bingung menghitungnya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini anak sangat membantu anak-anak menghitung daripada bingung. Kalau 9 kali 9 bagaimana caranya seperti ini? Ya. Tangan kita ini 5, untuk menjadi 9 harus tambah berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga seperti itu. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, T tidurnya, tidur 1 ditambah tidur 2, maka sama dengan 40 ditambah 40 sama dengan 80. Kemudian 1 kali 1, dari sini kan B-nya ini kan bangun ya. Jari kita yang bangun cuma ada dua jari. 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 9 kali 9 sama dengan 81. Nah, sekarang kalau 8 kali 9 bagaimana caranya Pak? Nah, kalau 8 kali 9, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 30 ditambah 40 sama dengan 70. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga diperoleh kalau 8 kali 9 sama dengan 72. Ini daripada anak-anak nanti bingung-bingung menghitungnya. Ini pakai ini. Berarti kalau menggunakan jari matika ya seperti ini tadi. Berarti 8 kali 9. Nah, 30 ditambah 40 sama dengan 70. 2 kali 1 sama dengan 2. Diperoleh 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, ini mudah-mudahan anak-anak paham. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan rumus yang lain. Pak, apakah ini bisa untuk perkalian yang lain? Bisa. Ini saya kira ini berlaku, yang penting anak-anak ini menghitungnya boleh dibolak-balik, boleh, ya kan? 6 kali 7, 7 kali 8, 8 kali 9, 9 kali 9, 9 kali 8 boleh. Ini semuanya bisa menggunakan jari matika. Yang penting rumusnya ini tadi. Jari tidurnya ya T1 ditambah T2 ditambah B1 kali B2. Nah, T itu adalah tidur, jari tidur. Ini puluhannya ya, jari tidur. Jari tidur 1 ditambah jari tidur 2. Karena ada jari kita ada dua posisi yang ada di kanan dan ada posisi yang di kiri. Nah, yang posisi di kiri misalnya 1, yang posisi di kanan itu kita anggap sebagai 2. Nah, ini tadi. Ini sudah, kalau misalnya seperti ini tadi ya, 6 kali 7 seperti tadi
Sudah saya jelaskan. Nah, saya kira ini anak-anak untuk yang perkalian dasar, dan akan nanti setelah ini akan kita lanjutkan dengan perkalian 11 sampai 15. Nah, ini langsung kita lanjutkan aja ya anak ya. Ini cukup membantu, ini untuk perkalian dasar. Ini perkalian dasarnya cukup membantu. Kemudian Bapak akan menjelaskan yang perkalian 11 sampai 15. Nah, perkalian 11 sampai 15. Ini saya rasa ini anak-anak bisa sudah paham, mudah-mudahan ini paham. Sekarang kita mencoba untuk menghitung perkalian dasar yaitu 11 sampai 15 ya. Rumus perkalian rumus aritmatika ya. Perkalian aritmatika antara 11 sampai 15. Rumusnya T1 ditambah T1 ditambah T2 ditambah T1 kali T2. Rumusnya seperti ini. Ini Bapak akan menjelaskan mengapa Pak kok kalau di atas tadi ada B1, ada B2, kalau yang ini kok hanya T1 dan T2. Betul. Nah, caranya mengapa kok T1 ditambah T2 ditambah T1 kali T2? Ini untuk jari bangun sudah tidak fungsi anak-anak. Tidak digunakan, kita cukup menggunakan jari yang tidur saja. Contoh seperti ini. Kalau misalnya 11 kali 11 contoh ya. Contoh 11 kali 11. Nah, karena jari kita ini yang kanan dan yang kiri ini masing-masing 5, untuk menjadi 11 kita anggap ini sebagai 10. 5 ditambah 1 atau 10 tambah 1 ya. 10 tambah 1 sama dengan 11. Berarti 11 tangannya seperti ini. Ini sama, ini 10 tambah 1 11. Nah, berarti sesuai dengan rumusnya 100 tambah T1 ditambah T2. Berarti tidur 1 ditambah tidur 2. Ini puluhannya ya kan. Berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20. 10 tambah 10 sama dengan 20. Kita tulis 100 ditambah, nah, jadi ya 10 tambah 10 sama dengan 20. Tambah 20 ditambah, nah T1 kali T2, 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti sama dengan berapa? 100 ditambah 20 ditambah 1. Hasilnya berapa? Sama dengan 121. Berarti 11 kali 11 sama dengan hasilnya berapa? 121. Anak-anak bisa ngecek atau dites dengan menggunakan kalkulator, boleh ya, mencoba apakah betul bahwa 11 kali 11 itu hasilnya sama dengan 121. Caranya seperti ini. Yang perlu dihafal anak-anak, terutama yang sangat perlu dihafal adalah rumusnya. Tanpa anak-anak menghafal rumusnya, maka anak-anak sulit akan menghitungnya. Nah, mengapa sih kok Bapak menghitung dengan pakai aritmatika ini? Supaya apabila anak-anak kebetulan kok tidak bawa buku, tidak bawa ballpoint, tidak bawa kalkulator, ternyata masih bisa menghitung dengan menggunakan jari kita yang oleh Allah diberikan jari ini untuk menghitung. Ternyata kita bisa menggunakan aritmatika untuk bisa menghitung. Nah, contoh yang lain misalnya di sini. Ini yang atas sudah selesai anak ya. Ini saya rasa anak sudah paham semuanya. Ini yang atas saya hapus dulu.
Kalau misalnya 11 kali 12. Nah, bagaimana bentuk jarinya 11 kali 12? Jarinya seperti ini. 11 kali 12 seperti ini. Nah, 10 ditambah 20 sama dengan 30. 1 kali 2 sama dengan 2. Maka sama dengan 32 ditambah 100. Sama dengan, kalau kita menggunakan jari seperti tadi ya, 11 kali 12. Tadi caranya tadi anak belum kalau misalnya belum paham pakai jarinya seperti ini tadi ya. Saya ulangi lagi, 11 kali 12 berarti 10 ditambah 20 sama dengan 30. 1 kali 2 sama dengan 2 sama dengan 32 tambah 100, 132. Rumusnya tetap sama dengan 132. Loh, bagaimana kalau kita cek, Pak? Nah, kita coba dengan menggunakan gulung susun misalnya. 12 kali 11 atau 11 kali 12 sama dibolak-balik ya. Nah, misalnya seperti ini. 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. 2 kali 1 1. 2. 1 kali 1 1. Apakah betul di sini 2? 1 tambah 2 3. Setelah kita turunkan hasilnya 132 sama. Ternyata dengan menggunakan aritmatika lebih cepat daripada kita menghitung yang terlalu lama. Ini kalau kita membawa ballpoint atau pensil apabila tidak kan kita cukup dengan menggunakan aritmatika saja. Sekarang kita cari contoh yang lain, Mas. Misalnya, Pak, bagaimana kalau 15? Nah, 15 kali 12, Pak, misalnya. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi ya. Rumusnya yang paling harus dihafalkan, rumusnya ini 100 ya. 100 ditambah, ini ditambah anak ya, bukan dikalikan. Ini 100 ditambah T1 ditambah T2 ditambah T1 kali 2. Yang harus dihafalkan adalah rumusnya. Kalau 15 kali 12 berarti tangannya seperti ini, 15 ya, 15 kali 12 seperti ini tangannya. Berarti 50 ditambah 20 sama dengan 70. 50 kali ya, 15 kali 12 tangannya seperti ini. 15-nya seperti ini. 12-nya seperti ini. Nah, berarti 50 kali atau 15 kali 12 tangannya seperti ini. Nah, sama dengan berapa kalau 15 kali 12? Nah, berarti 50 ditambah 20 sama dengan 70. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka ditambah 100 hasilnya adalah 180. Nah, 5-nya seperti tadi ya. 50 tambah 20 sama dengan 70. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga diperoleh 80. Karena 80 dari mana tambah 100. Nah, rumusnya sama dengan 100 ditambah 70 ditambah 10. Nah, hasilnya adalah 180. Mungkin ada yang contoh-contoh yang lain ini masih bisa. Misalnya coba kalau 15 kali 15 seperti ini, 15 kali 15. Hasilnya berapa ini, Pak? Nah, ini kita hitung coba. Kalau anak-anak hafal, kita hitung pakai aritmatika juga. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Kalau pakai aritmatika 15 kali 15 tangannya seperti ini. Karena T1 ditambah T2 ini ya, 100 ditambah T1 ditambah T2 ditambah T1 kali T2. Berarti 100 ditambah 50 ditambah 50 sama dengan 100. Nah, T1 kali T2 berarti 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Berarti 100 ditambah 125 hasilnya berapa? 225. 225. Ini diperoleh dari
100 ditambah ini tadi ya, ini kalau rumusnya kamu hafal rumusnya, oh ya berarti rumusnya kan 100 ditambah T1 ditambah T2 ditambah T1 ditambah T2, berarti 100 ditambah 50 tambah 50 sama dengan 100. 5 kali 5 25, 125 ditambah 100 sama dengan 225. Nah, kalau misalnya anak-anak menginginkan perkalian misalnya, Pak, kalau misalnya 14 kali 14 Pak, ya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Tetap seperti tadi ya. Seperti tadi rumusnya. 100 tambah T1 ditambah T2 ditambah T1 kali T2. Berarti seperti ini. 14 tanya seperti ini. 40 ditambah 40 sama dengan 80. 4 kali 4 16. 80 ditambah 16 sama dengan 96. 40 tambah 40 sama dengan 80. 4 kali 4 16. Berarti 80 tambah 16 sama dengan 96 tambah 100. Berarti hasilnya 196. Apakah betul? Kita cek saja. Kita coba. Ya 14 kali 14. 4 kali 4 16. Terus 6 nyimpen 1. 1 kali 4 4 tambah 1 5. 4 kali 1 4. 1 kali 1 1. Nah, 6 kita turunkan, 5 tambah 4 sama dengan 9, 1 kita turunkan, hasilnya sama 196. Ini sedikit perkalian dasar matematika, yaitu perkalian cepat menggunakan jari matika, perkalian antara 11 sampai 15. Ini rumus yang harus dihafalkan anak-anak, terutama menghafalkan rumusnya. 100 ditambah T1 ditambah T2 ditambah T1 kali T2, ini rumus yang paling penting yang perlu hafalkan ini. Nah, T tadi harus hafal. T adalah jari tidur. Kalau ada T, jari tidur. Kalau mungkin ada B, berarti jari bangun. Kalau di sini semuanya T, berarti semuanya adalah jari tidur. Yang pertama yang dijumlahkan ini adalah puluhan, kemudian yang dikalikan ini adalah satuan. Ini yang perlu diingat. Berarti T yang pertama, T1 ditambah T2 atau penjumlahnya ini, berarti ini puluhannya. Kemudian ditambah T yang terakhir, T1 kali T2 ini adalah, di sini adalah satuannya. Ini diperoleh seperti tadi, misalnya kalau di sini 14 kali 14 seperti tadi, 100 ditambah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Berarti 40 ditambah 40 sama dengan 80. Yang kedua 4 kali 4 16, 80 ditambah 16 sama dengan 96 tambah 100 196. Nah, saya kira ini untuk matematika dasar, hitung cepat menggunakan jari matika mulai dari 11 sampai 15. Mudah-mudahan dengan perkalian seperti ini anak-anak lebih paham, membantu anak-anak di dalam belajar di rumah, karena yang selama ini kita masih belum bisa belajar di sekolah. Untuk itu mudah-mudahan dengan cara menggunakan jari matika inilah sangat membantu anak-anak dalam belajar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.